Assalamualaikum Bare Sadayana, jumpa kembali dengan channel Taruma. Di video kali ini saya akan mengajak Anda ke objek wisata Pondok Halimun atau PH ya. Cuman dengan rute yang berbeda dari biasanya, yaitu rute yang terbaru, rute via Hotel Slabintana, Baru Ajol, yang Villa Damar 3, lalu ke PH. Saat ini kita berada di pinggir Hotel Slabintana. Kita belok ke kiri. Nah, ini juga masih di pinggir Hotel Slabintana. Jalannya cukup bagus, terlihat dicor ya jalannya. Kali ini saya datang hari Minggu nih. Hari Minggu, alhamdulillah cuacanya cerah, panas, bagus untuk pengambilan video. Bisa dilihat banyak orang yang sedang jalan kaki. Nampaknya mereka sedang jalan santai. Di depan juga masih ada, jadi menurut saya ya mereka akan pergi ke perempatan yang ada kebun tehnya, atau bisa juga sampai ke Villa Damar. Cuman untuk ke Villa Damar emang cukup jauh kalau dari sini, tapi tidak menutup kemungkinan ya jalan kaki sambil menikmati pemandangan, bisa merasa tidak terasa ya, ujuk-ujuk sampai aja ke lokasi. Nanti di depan sana, di ujung Hotel Slabintana, kita akan berbelok ke kanan. Kalau yang lurus atau ke kiri itu ke Cakrawala, objek wisata juga. Nah, ini dia. Nanti kita berbelok ke atas. Nah, ini. Kalau yang di bawah itu jalan ke objek wisata Natura. Kalau diteruskan pun bisa juga ke PH, cuman nanti di sana kita akan bertemu jalan tanah dan langsung menyempit, hanya cukup untuk satu motor dan itu pun sangat susah dilewati. Kita sudah sampai di area perkebunan teh. Nampaknya bisa dilihat area perkebunan teh di sini cukup berbeda dengan area perkebunan teh yang ada di Perbawati. Kalau yang di Perbawati kebun teh juga, cuman pepohonannya jarang yang ada di antara tanaman teh. Kalau di sini si tanamannya banyak di antara tanaman teh, bisa terlihat ya. Jadi karakternya cukup berbeda kebun tehnya. Nah, ini yang di sebelah kanan itu kalau ke bawah, terus ke bawah saja itu ada lapang Slabintana, lapang sepak bola. Nah, kita nikmati pemandangan di jalanan ini, terlihat sangat indah ya. Cukup berbeda dengan yang jalan ke Perbawati. Sama-sama indah, cuman beda saja dengan yang ada di sini. Iya. Ada tempat jajanan baraya, lumayan untuk isi energi mungkin di sini. Pengunjung masih banyak terlihat, padahal ini udah mendekati siang, pukul 9 lebih lah.
Dulu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu saya pernah melewati jalan ini, kalau tidak salah ya, melewati jalan ini berangkatnya dari PH menuju ke perkebunan yang ada di atas yang dekat Villa Damar, lalu turun ke sini. Dulu jalannya kalau tidak salah jalan ini berbatu, batunya cukup besar-besar, jadi motor turun pun cukup pelan, hati-hati karena si batunya tidak rapih, tidak rata seperti sekarang. Tapi saya tidak tahu apakah jalan yang dulu saya lalui itu apakah benar jalan sekarang yang ini saya pakai ya. Jadi kalau salah mohon maaf ya. Maraya, nanti di depan ada pertigaan. Nah, jalan yang ke kanan itu, kalau kita ke kanan, terus nanti kita akan bertemu dengan pertigaan. Yang ke bawah itu jalan ke Subang Jaya, kalau tidak salah ke Ciaul Pasir. Dan bila diteruskan lagi ke sana, kita akan bertemu lagi pertigaan. Kalau ke bawah lagi itu ke Cijeruk yang sebelum Golapara. Dan bila diteruskan lagi nanti melewati jalan yang masuk ke seperti ke dalam hutan, nanti akan bertemu dengan jalan yang kalau ke atas itu ke Puncak Naimin, kalau di kebawahin itu ke Goalpara. Tuh Villa Damarnya tuh. Ya. Itu kan? Terlihat Gunung Gede tertutup oleh awan putih ya puncaknya. Mungkin kalau terlihat tidak tertutup akan lebih indah, cuman sekarang juga indah dengan cuaca yang begitu cerahnya. Nah, di sini di depan kita akan melewati Villa Damar 3. Banyak yang istirahat di sini, tapi ada juga yang masih berjalan. Kalau kita lihat peta zaman Belanda tahun 1900-an, Villa Damar 3 dulunya ini adalah menurut peta ya, dulunya adalah pabrik kina, tapi saya kurang tahu pasti aslinya. Nah, ini warung kita bisa jajan, makan mie ataupun kopi sambil menikmati alam di sini. Jalan di sini masih tanah ya, dan agak berlumpur karena tadi malam di sini hujan, malum musim hujan, jadi harus agak hati-hati karena agak licin. Tapi nanti akan nyambung lagi ke jalan berbatu.
Nah ini kita ketemu lagi jalan yang berbatu. Enggak rusak ban. Dan jalan pun agak licin kembali ya, nampak terlihat si batunya nampak tertutup tanah, jadi tanah yang basah, jadi agak licin juga, harus hati-hati. Sambil agak ajur-ajuran di jalannya. Nah di depan nampaknya mereka agak kesulitan. Kita pelan-pelan dulu menunggu mereka. Jadi emang ini jalannya licin ya, karena bekas kena hujan tadi malam. Walaupun ini berbatu. Kemarin apa kesini sama si kakak, tapi waktu itu nggak hujan, jadi bagus jalannya. Kanan kiri tanamannya pun banyak, rimbun, seperti di jalan yang jauh dari mana-mana ya. Padahal ini dekat ke PH. Dan kalau kita malam kesini nampaknya agak gimana gitu ya perasaan. Tapi kalau orang lokal mungkin udah terbiasa. Oh, Abaraya ada mobil di depan sana. Memang kalau jalan ini ya dilalui mobil kayaknya stabil, soalnya tidak terlalu banyak batu-batu yang gede-gede, jadi relatif rata lah. Oh, Cuman diusahakan mobilnya jangan yang terlalu pendek ya, ceper gitu, tetap ngejeduk kena batu-batu yang di tengah. Kalau mobilnya standar mah mungkin aman ya. Sudah mulai terlihat PH di sebelah kiri, tanda-tandanya sudah terlihat. Tuh udah bagus ke sana tuh. Udah nyampe. Akhirnya sampai juga kita ke objek wisata Pondok Halimun ataupun PH ya. Sudah nampak parkirannya di sebelah kiri, parkiran PH bawah. Nah ini dia, nampaknya parkirannya masih kosong, belum rame ya, belum rame didatangi banyak wisatawan untuk hari sekarang. Kita berbelok, ini belokan terakhir. Mungkin saya cukupkan dulu video kali ini tentang rute terbaru menuju Pondok Halimun via Baru Ajol. Tunggu video-video berikutnya ke lokasi-lokasi menarik yang ada di Sukabumi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun data, silahkan dikoreksi. Nujauh di Jugjug, doanggang di Teang bersama channel Taruma. Hatur nuhun, wassalam.